kasih atau yang kita sebut dengan istilah berkembang biak ya, atau bereproduksi. Ibu maaf kok Nah, di ya. aku nggak ada share screen-nya ya. Astagfirullahaladzim, emang belum ke share screen ya Ibu teh. Iya, iya benar-benar makasih. Sebentar ya. Ih, kenapa Ibu teh betul lupa nge-share screen-nya? Bentar. Makasih yang udah diingetin. Mana tadi teh? Nah. Iya, udah ada sekarang? Sudah, Bu. Udah, oke. Maaf ya. Lupa udah diklik ininya tapi share screen-nya belum keklik. Ya, kita akan bahas sekarang nomor 1. Salah satu sifat dari virus adalah, barangkali ada yang mau coba, kira-kira jawabannya apa nih? Ya, ciri sifat virus. Yang pertama tadi bahwa virus itu mampu bereplikasi ya, atau dengan kata lain bereproduksi ya, atau memperbanyak diri ya dengan cara litik atau lisogenik ya. Kemudian yang kedua bahwa virus itu mempunyai asam nukleat berupa DNA atau RNA. Ingat ya, salah satu ya, nggak mungkin dua-duanya. Hanya salah satu saja. Nah, terus kemudian yang namanya virus ini hanya dapat hidup di dalam jaringan yang hidup, ya, artinya di dalam makhluk hidup. Terus kemudian yang namanya virus ini tidak mempunyai protoplasma. Ya. Kemudian yang namanya virus ini dapat dapat dikristalkan. Nah, ya. Jadi ciri yang menunjukkan dia makhluk hidup nomor 1 sama dengan 3, ciri yang menunjukkan dia bukan makhluk hidup itu 4 dan 5. Ciri umum yang lainnya bahwa virus itu berukuran sangat kecil ya. Nah, terus kemudian mempunyai bentuk beraneka macam. Terus kemudian tubuh diselubungi istilahnya ya oleh kapsid ya, di mana kapsid itu tersusun dari protein. Ya. Ya, ini kurang lebih ciri-ciri dari virus. So, berarti yang manakah jawabannya? Jadi jawabannya adalah yang iya. Yang lain ada yang jawabannya sama? Caca bilang yang D katanya. Yang lain setuju? Setuju, Bu. Setuju, oke. Ya, memang jadi sesuai dengan ciri tadi nomor 4 ya, bahwa ya salah satu sifat virus itu adalah bahwa dia tidak ya, bahwa dia tidak memiliki protoplasma. Ya. Jadi tidak berupa sel ya virus itu. Nah, jadi nggak ada yang namanya organel, nggak ada cairan sitoplasma, nggak ada inti gitu ya. Nah, jadi hanya tubuhnya terdiri dari asam nukleat dan kapsid.
Itu nomor 1. Masuk ke nomor 2. Oke. So, nomor 2 dan 3 kira-kira jawabannya apa? Ya, nomor 2. Pernyataan berikut yang paling benar yang mana? Yang bisa jawab. Masih tentang sifat virus sampai dengan nomor 3. Pernyataan berikut yang paling benar adalah tubuh virus mampu menduplikasi DNA di luar sel inang. Bisa nggak di luar sel inang? Nggak bisa ya. Dia harus di dalam sel inang. Virus merupakan sel karena memiliki asam nukleat DNA atau RNA. Ini juga salah ya. Karena yang namanya virus ini kan di luar ini salah. Nah, merupakan sel ini salah ya. Virus bukan berupa makhluk hidup seluler ya. Tubuh virus mampu memproduksi protein sendiri. Ini juga salah ya. Kenapa salah? Ya karena dia tadi membutuhkan inang ya. Tubuh virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Nah, ini yang baru betul ya. Kenapa dia istilahnya membutuhkan inang sebagai tempat dia memperbanyak diri ya karena itu tadi dia nggak bisa melakukan proses metabolismenya sendiri sehingga dia harus menggunakan istilahnya materi-materi dari tubuh inangnya ya. Terus dapat melakukan konjugasi ini salah. Ya, nomor 3. Pada virus, asam nukleat dibungkus oleh suatu selaput protein yang disebut dengan, nah ya, kalau kita lihat struktur tubuh virus, Kapsid. iya. Yang lain setuju nggak katanya jawabannya kapsid? Kesini nggak bisa. Aduh, gede amat. Ya. Nah, ya. Ini kurang lebih struktur dari virus itu seperti ini. Ya, kita ambil yang virusnya virus T. Ya. Jadi ini bagian kapsid ya. Jadi kapsid itu memang pelindung dari virus ya. Ini ada asam nukleat. Kebetulan kalau ini virusnya virus T, berarti asam nukleatnya berupa DNA ya. Ini bagian istilahnya leher ya. Nah, ini ada selubung ekor. Nah, ini serabut ekor, ada lempengnya. Nah, biasanya pada lempeng itu ada jarum penusuk untuk melekatkan diri pada dinding sel inang. Ini di, ada bagian kepala, bagian leher, sama bagian ekor. Ya. Jadi yang disebut dengan ini asam nukleat dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan istilah kapsid. Nah, penyusun kapsid itu terdiri dari kapsomer gitu ya. Kapsid. Kalau virion itu ya, virion itu sama dengan virus ya. Satu partikel virus itu kita sebut dengan istilah virion. Satu partikel virus itu kita sebut dengan istilah virion. Kalau helix ya itu helix itu
seperti pada DNA ya, double helix, single helix. Nah, itu. Berarti kalau helix itu terpilin. Nah, ya, ini tentang sifat virus ya. Nah, kalau ada istilah ada kapsomer, ada nggak gambarnya ya? Sambil kita cari. Kapsomer. Nah, jadi kalau misalnya kalian kelihatan nggak? Ya, kalau di sini mungkin gambarnya bulat-bulat ya. Jadi yang ini kan secara keseluruhan ini adalah kapsid. Nah, kemudian kapsid itu tersusun dari ini kalau kita lihat seperti ada bulatan-bulatan gitu ya. Nah, yang bulatan-bulatan itu adalah kapsomernya. Ya, jadi kalau kapsid itu secara keseluruhannya, nah penyusun kapsid itu adalah kapsomer ya. Jadi kapsomer ini penyusun kapsid. Bawah itu ya. Penyusun kapsid. Bisa kita sebut dengan istilah kapsomer. Oke. Silahkan kalau mau di screenshot dulu sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, sudah? Kalau sudah, kita bahas soal berikutnya. Nah, sekarang ini masih tentang sifat ternyata. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar mengenai susunan tubuh virus. Mangga, silakan coba dijawab. Ya, yang nomor 4 jawabannya apa? Apakah Ibu nungguin aja? Coba. 4 sama 5 jawabannya apa nih? Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar mengenai susunan tubuh virus. Nah, apakah virus organisme non-seluler dan mempunyai kristal yang mengandung plasmid? Ataukah yang B? Virus mempunyai selubung dari protein dan memiliki materi genetik DNA atau RNA? Atau yang C? Kapsid virus tersusun dari lipoprotein dan materi genetik berupa kromosom? Atau yang D, virus mempunyai selubung dari lemak dan materi genetik berupa DNA atau RNA. Atau yang E, kapsid virus tersusun dari karbohidrat polisakarida dan materi genetik berupa plasmid. Yo, menurut B. kalian yang mana? Yang B. Bandung. Yang lain setuju? Iya, Caca bilang B. Oke. Iya, betul ya. Tadi kan yang namanya kapsid. Nah, ya, kapsid itu kan selubung ya. Nah, itu penyusunnya dari protein dan dia materi genetiknya berupa DNA atau RNA. Ya, sama ini seperti yang tadi ya. Iya, jawaban. Kalau nomor 5, jawabannya apa? Virus hanya dapat hidup pada sel-sel hidup. Nah, ini kata kuncinya. Parasit intraseluler obligat. Yang lain setuju nggak? Kalau saprofit artinya apa? Sini kita kata tangannya ya. Cukup nggak? Cukup nggak di sini. Saprofit. Dia memanfaatkan ini sisa organisme.
Itu saprofit. Kalau kemoautotrof, berarti dia mampu menggunakan sini terlalu ini ya, sini aja lah. Ya, Caca bilang yang E. Oke, kita cek ya. Ya, tadi yang A saprofit itu betul. Jadi ini memanfaatkan sisa-sisa organisme. Yang B para kemoautotrof, berarti dia mampu membentuk makanan sendiri dengan menggunakan energi cahaya, energi kimia ya. Yang C, parasit ekstraseluler. Nah, parasit bersifat parasit tapi dia di luar sel ya. Jadi dia istilahnya menumpangnya di luar sel ya, tidak di dalam sel. Heterotrof fakultatif. Nah, jadi kalau ini jadi dia kalau istilah fakultatif itu dia bisa, sebetulnya dia bisa membuat makanan atau apa istilahnya ya, kalau istilah fakultatif itu ini sebetulnya tidak dapat membuat makanan sendiri ya. Jadi tapi dalam kondisi tertentu bisa ya membuat makanan sendiri. Jadi kalau fakultatif itu bisa iya, bisa tidak gitu ya. Jadi nggak mutlak kalau parasit intraseluler obligat. Nah ini ya, jadi ini bersifat mutlak. Parasit ya yang tumbuh di dalam sel. Jadi dia memang istilahnya menumpangnya bersifat parasitnya di dalam selnya. Ya, itulah sifat virus ya. Jadi betul jawabannya itu yang E. Ya. Jawabannya sudah betul, berarti sudah lumayan paham ya. Satu lagi saja. Ya, salah satu cara untuk membuktikan bahwa virus merupakan makhluk hidup adalah, ayo, yang bisa jawab. Ayo. Ya, jawabannya apa nomor 6? Salah satu cara untuk membuktikan bahwa virus merupakan makhluk hidup. Ingatnya ciri makhluk hidup yang mana yang merupakan ciri makhluk hidup? Berkembang biak. Jadi yang mana?
Membiarkan pada medium yang Iya, sesuai. dengan cara membiarkan. Mediumnya sesuai untuk virus apa? Sel Ayo. inang. Ya, sel inangnya berarti berupa apa mediumnya? Masa dibiarkan di misalnya di tubuh manusia? Kan nggak mungkin. Ayo, media yang sesuainya. Misalnya apa? Embrio unggas. Ya, nah, itu biasanya yang digunakan untuk pengembangbiakan virus ya. Kan kalau mengembangbiakan bakteri bisa menggunakan media agar ya. Tapi kalau virus kan nggak mungkin, nggak bisa dia misalnya hidup di media agar. Maka yang digunakan biasanya embrio unggas ya, embrio ayam, embrio itik kayak gitu ya. Ya, silakan kalau mau di screenshot dulu sebelum kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Sudah di screenshot? Kalau sudah, Ibu hapus. Ini soalnya ini nomor 7, 8, 9, 10. Ini berkaitan dengan 8, 9, 10 tentang reproduksi ya. Nah, biar sekalian aja. Ini kebaca nggak? Ya, ini cara reproduksi virus ya. Ibu ingatkan kembali bisa secara daur litik ataupun lisogenik ya. Jadi kalau tahap pertama nih dari yang ini ya, tahap yang namanya adsorpsi ya. Jadi tahap absorpsi itu adalah tahap penempelan nih. Jadi pada awal tadi virus induk mencari sel inang dan mulai melakukan proses adsorpsi. Jadi kalau adsorpsi itu penempelan virus pada tubuh inang ya. Nah, virus istilahnya dia bisa menghancurkan sedikit atau melubangi dinding sel bakteri ya. Karena dia memiliki enzim yang disebut dengan lisozim ya. Lisozim ini yang misalnya melubangi dinding sel si bakteri supaya apa? Supaya si virusnya bisa memasukkan asam nukleatnya ya. Ya, jadi yang pertama adsorpsi ya, kemudian penetrasi. Nah, ini masuk ya penetrasi, jadi asam nukleatnya masuk ke dalam tubuh sel inang. Nah, terus kemudian tahapan sintesis dan replikasi ya. Jadi sintesis itu pembentukan jadi mengambil alih DNA inang, kemudian dia membentuk atau melakukan proses sintesa protein membentuk protein dari DNA inang itu ya, dengan memanfaatkan DNA inang dia membentuk protein untuk apa? Proteinnya untuk nanti membentuk bagian-bagian tubuhnya ya. Nah, jadi sintesa dan replikasi penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh dari virus yang baru masuk ke kemudian tahapan perakitan ya. Menggabungkan bagian-bagian tubuh virus baru kemudian masuk ke tahap lisis ya, di mana virus yang baru keluar ya dengan cara menghancurkan tubuh inangnya. Ini yang daur litik ya. Kalau daur lisogenik sama tahapan ke-1 dan keduanya sama ya. Adsorpsi kemudian penetrasi. Nah, tapi kemudian setelah itu si virusnya itu
DNA ya, asam nukleat virus itu dia tidak mengambil alih, tapi dia hanya bergabung dengan materi sel inangnya. Nah, maka itu membentuk yang namanya profah. Nah, ini ya. Nah, nanti setiap si sel ini melakukan perkembangbiakan, maka si profah itu juga otomatis akan dikembangbiakan. Jadi setiap sel anakan bakteri yang berkembang biak pasti dia mengandung profah tadi, ya. Nah, nanti kondisi selanjutnya ya tergantung apakah bakteri itu tetap bertahan hidup ya, berarti artinya kalau si tubuh bakteri itu ibaratnya imunitasnya kuat, maka si profah ini akan tetap dalam kondisi profah. Tapi kalau kemudian imunitas si bakteri ini menurun, maka profah itu kemudian bisa mengambil alih DNA dari si sel inang, nanti dia akan mengarah ke daur litik. Ya. Ya, kita bahas dari nomor 7, sok silakan kalian coba dulu. 7, 8, 9, 10. Jawabannya apa? Nomor 7 dulu. Nomor 7 jawabannya apa? Pernyataan yang benar tentang bakteriofag. Bakteriofag itu apa? Bakteriofag itu adalah jawabannya apa? Ya, ya Silvi, kira-kira jawabannya apa? Ayo, yang mana? Apa yang dimaksud dengan bakteriofag? Bakteriofag itu sama dengan virus T. Ini yang Ibu kasih contoh ini. Ini adalah bakteriofag. Berarti virus ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Iya, betul ya. Jadi ini ragu-ragu. Ya, jadi bakteriofag itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Betul. Ya. Itu namanya bakteriofag. Jadi bukan bakteri ya. Seringkali orang karena namanya bakteriofag, jadi kesannya bahwa itu adalah bakteri, bukan ya. Justru Ya, ini aku adalah kirain bakteri. pasti karena namanya bakteriofag pasti orang mikirnya bakteri, maksud sih bakteri menyerang bakteri gitu kan, atau nggak samanya gitu ya. Apalagi kalau bakteri menyerang virus ya. Ya, jadi bakteriofag adalah virus ya yang menginfeksi bakteri. Nah, ini virus T ini ya, ini kan. Jadi ukuran virus itu jauh lebih kecil dibandingkan bakteri. Jadi bayangin aja ya, bakteri aja kita nggak bisa lihat, apalagi kita lihat virus gitu kan, itu lebih kecil lagi gitu kan. Nah, sekarang masuk ke siklus ininya ya, reproduksi. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit mengenai daur litik dan lisogenik. Nih, sekarang yang ditanya adalah pernyataan yang benar mengenai tahap replikasi. Nah, nyatanya kata kuncinya replikasi itu artinya apa? Replikasi itu artinya penggandaan. Berarti. Yang mana jadi jawabannya? Yang berarti jawabannya ya. Jadi kalau virus menempel di bagian tertentu dari sel inang, berarti ini adalah tahapan absorpsi. Ini tahapan adsorpsi, gitu ya. Nah, virus menyuntikkan materi genetiknya, ini kita sebut dengan tahapan injeksi atau penetrasi. Penetrasi. Oke. Menggabungkan materi genetik dengan sel inang. Berarti ini tadi yang profah tadi ya. Ini profah. Sel inang hancur ya, udah berarti ini lisis. Lisis. Nah, ini virus menggunakan materi genetik ya, berarti replikasi. Nah, nomor 9-nya apa? Replikasi virus yang diakhiri dengan matinya sel inang. Matinya sel inang nih, mati. Ya, mati karena apa? Karena hancur ya. Lisis berarti. Oke. Kalau nomor 10. Dalam daur hidupnya virus mengambil alih fungsi DNA bakteri. Kenapa sih dia harus mengambil alih fungsi dari DNA bakteri? Supaya dia
Ini apa nih tujuannya dia? Membentuk apa nih? Membentuk tubuhnya sendiri kan? Berarti yang mana? Yang delta ya, melakukan sintesa protein dan membuat struktur tubuh virus yang baru. Silakan tentang daur virus mungkin barangkali atau tentang reproduksi virus barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti hari sambil kamu di screenshot silahkan ya. Nanti hari Senin kan kalian mulai masuk ya. Nah, terus nanti kan ketemu sama Pak Kiki mungkin ya, wali kelasnya kan hari Senin ada pelajaran Pak Kiki ya. Nah, bisa nanti ketemu sama wali kelasnya, bisa sambil ngobrol. Nah, terus kemudian tanggal 18 September itu kalian akan melakukan tryout yang pertama. Langsung mau. Begitu offline langsung tryout. Nah, jadi insya Allah tanggal 18 September itu akan ada tryout. Nah, jadi nanti program kita minggu depan kita juga nggak akan bahas ke materi dulu ya. Jadi kita akan bahas soal-soal yang menjadi bab-bab yang akan di tryoutkan ya. Jadi kita akan kembali membahas materi tentang sitologi, jaringan tumbuhan gitu ya. Itu untuk persiapan tryout untuk hari Sabtu. Jadi Ibu ingin mengupdate ingatan kalian dulu ya supaya mudah-mudahan tryout hasilnya bisa bagus. Yuk, sudah di screenshot? Ibu Ada yang mau nanya? berarti tryout-nya hari Sabtu ya? Hari Sabtu dan online. Jadi gini ya, kalau misalkan nih kalian di tempat kosnya nanti wifi-nya kurang kenceng misalnya, atau misalnya kalian kuotanya nggak cukup gitu ya, boleh kalian misalkan kalau mau tryout di SSC mangga silahkan ya. Jadi kalian bawa laptopnya, kalau bisa masih pakai laptop ya, jangan pakai HP. Kalau pakai HP itu takutnya apa ya, kalau ada gambar segala macam itu munculnya suka lama, kadang-kadang ya loadingnya suka agak lama dan mungkin juga hurufnya kan kecil-kecil. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengerjakannya di SSC mangga silahkan ya. Bawa laptopnya ke sini, kerjain di sini boleh ya, manfaatkan wifi yang ada di sini ya. Kalau sudah kita lanjutkan soal berikutnya ya. Lupa ini ya, belum hapus dulu. Nah, ya. Banyak virus. Jadi virus itu kan umumnya dikatakan virus itu bersifat parasit tadi ya, parasit intraseluler obligat. Nah, apa Bapak bilang? Ya, jadi kalau kita lihat pengelompokan virus yang berdasarkan yang ini ya, yang diserangnya. Ya. Yang pertama kita bahas tadi virus itu kan ada virus yang menginfeksi virus yang menginfeksi bakteri ya. Itu kita sebut dengan tadi bakteriofag. Nah, kemudian yang kedua ada virus yang menyerang tumbuhan. Virus yang menyerang tumbuhan diantaranya ada sebutnya virus tungrok ya. Ini yang menyebabkan kerdil pada tumbuhan padi. Kemudian ada TMV. TMV itu singkatan dari tobacco
mozaik virus ya. Ini yang menyerang atau menginfeksi tumbuhan tembakau ya. Biasanya menyebabkan bercak-bercak kuning ya. Menyebabkan bercak-bercak kuning pada daun. Nah, terus kemudian ada CVPD. CVPD ini singkatan dari citrus vine fluem degenerasi. Ini yang menyerang jaringan fluem, tumbuhan jeruk. Kemudian ada lagi virus tumbuhan apa ya, lupa lagi. PYD, potato yellow dwarf. Ini yang menyerang tumbuhan atau menginfeksi tumbuhan kentang ya. Infeksi tumbuhan kentang. Nah, ini yang menyerang tumbuhan. Ada yang menyerang hewan atau virus ya. Ada yang tahu virus yang menyerang hewan apa aja? Ada rabies ya, yang gampang mah. Rabies ini biasanya menyerang ke sistem saraf mamalia ya, terutama monyet gitu ya, anjing, kucing, nah itu bisa. Terus kemudian H5N1 ini teh flu burung ya, menyebabkan flu burung. H1N1 itu yang menyebabkan flu babi. Terus NCD, New Castle Disease. Ini tuh tetelo disebutnya ya, menyerang ke, jadi kayak flu gitu gejalanya. Terus ada lagi RSV, Rous sarcoma virus. Ini kalau nggak salah yang menyebabkan kanker ya, kanker pada hewan. Nah, ya dan sebagainya lah, masih banyak yang lainnya lagi ya. Nah, sekarang ada virus yang menyerang manusia. Nah, banyak yang virus ternyata istilahnya yang asalnya virus hewan ya, tapi kemudian dia bisa menyerang ke manusia ya. Nah, misalnya ada virus itu tadi sama ya, rabies. Nah, ini juga yang menyerang sistem saraf manusia. Sama ya kayak H5N1. Ini kan berarti sama ya, flu burung, tapi dia bisa menyerang ke manusia ya. Menyerang sistem pernapasan. Terus sama juga ini H1N1. Ini flu babi ya.
H1N1 flu babi ini juga sama menyerang sistem pernafasan. Sekarang terus apa lagi? Herpes ya. Terus kemudian cacar air ya. Polio, oh banyak lagi lah. Terus apa lagi? Demam berdarah. HIV. Nah, ini penyebab AIDS. Nah, ya. Menyerang sel limfosit. Ya, dan sebagainya lah ya, masih banyak yang lainnya. Ya, jadi 11-12 bisa langsung nih. Pembuluh angkut pada tanaman juga dapat terserang oleh virus yang mana? Ya. Pembuluh angkut nih. Jaringan kue berarti yang di sini ya. Ya, berarti yang nomor 11 jawabannya adalah CVPD. Iya, betul. Nomor 12, kelompok penyakit berikut disebabkan oleh virus. Cacar, difteri, campak, betul nggak? Ini salah di difterinya. Difteri itu disebabkan oleh bakteri ya. Demam banyak. Demam juga bukan hanya karena virus. Diserang bakteri juga bisa menyebabkan demam. Rabies, trakoma, demam berdarah. Berarti ini yang betul ya. Karena kalau yang dia rabies, kolera bukan. Tifus bukan. Difteri bukan. Ya TBC bukan. Ini semuanya bukan virus. Trakoma itu gimana, Bu? Trakoma itu infeksi ini mata ya. Jadi apa ya? Jadi infeksinya menyerang ke ini ke mata itu biasanya ya menyebabkan biasanya matanya jadi warna merah gitu ya. Itu trakom. Ya, biasanya salah satu efeknya itu biasa puntennya kayak suka sering banyak keluar kotoran mata geningan ya. Kan orang Sunda bilangnya belekan gitu ya. Nah, itu biasanya itu bisa disebabkan oleh trakom atau oleh virus ya. Nah, kalau difteri itu oleh bakteri, cuma ibu lupa namanya difteri itu apa ya. Pokoknya belakangnya itu difteriae, cuma depannya lupa. Kalau kolera itu penyebabnya vibrio kolera. Vibrio kolera. Kolera kalau nggak salah. Vibrio kolera gitu nulisnya juga lupa. Kemudian kalau tifus itu salmonella tifosa. Kalau TBC itu penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, tadi ibu lupa nama ini ya. Ya, jadi yang nomor 12 jawabannya adalah yang C. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di screenshot dulu, enggak. Ibu, kalau gejala rabies pada manusia kan menyerang sistem saraf. Jadi gimana itu, Bu, maksudnya? Nah, itu yang ibu juga kurang ngerti sih. Cuman kalau di hewan itu kan bisa sampai apa istilahnya berbusa gitu ya. Nah, mungkin kalau ke manusia mungkin bisa menyebabkan kejang-kejang kayaknya. Ya, kalau biasanya kan kalau penyakit yang menyerang sistem saraf itu kadang-kadang suka menimbulkan kejang-kejang kalau pada manusia itu. Ya. Kayaknya sih gitu. Ini masih banyak kalau di manusia juga kayak ya misalkan polio, terus kemudian influenza, campak dengan cacar beda ya.
herpes. Nah, itu tipenya mirip cacar, campak, herpes ya. Sama-sama menyerang kulit ya. Jadi yang nampak seperti bisul-bisul kecil, cuman kalau cacar air itu lebih besar-besar gitu ya. Kalau campak dan herpes itu kayak bisul kecil-kecil ya. Nah, kalau herpes itu lebih parah lagi karena kalau herpes itu bisa menimbulkan kayak sensasi panas ya di kulit itu ya. Jadi dia itu mirip seperti campak ya, cuman kalau campak itu kan bisul-bisul kecil kayak biang keringat ya, tapi nggak terlalu nggak apa efeknya itu nggak kerasa panas, nggak cuman gatal aja kalau dia ini ya. Tapi kalau herpes itu udah mah kecil-kecil merah gitu ya, banyak, terus itu biasanya ada sensasi panas kerasanya tuh itu ya. Itu herpes katanya begitu kata yang mengalami ya. Nah, alhamdulillah ibu mah tidak pernah, cuman cacar sih yang pernah sama campak ya. Herpes mah jangan sampai. Nah, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ya, jadi istilahnya kenapa virus itu banyak ya, beberapa memang virus itu berasal dari virus hewan ya. Jadi kan harusnya ya yang namanya virus dia itu spesifik ya. Dia kalau ibaratnya virusnya virus tungro gitu ya. Ya udah virus itu dia hanya menyerang tanaman padi gitu. Dia nggak bisa menyerang tanaman lain. Nah, ini juga sebetulnya kayak misalnya H5N1. H5N1 itu ya udah dia hanya menyebabkan flu pada bangsa unggas gitu ya. Dia nggak bisa menyerang ke manusia, itu harusnya seperti itu. Tapi ternyata karena ada peristiwa yang namanya mutasi, nah itu karena adanya mutasi inilah yang pada akhirnya si virus-virus ini kemudian bisa menginfeksi organisme yang lain gitu ya. Yang dari asalnya dia menyerang unggas bisa ternyata kena ke manusia. Yang dari babi bisa ke manusia juga. Nah, seperti halnya Ebola, HIV itu kan semuanya dari primata ya, dari primata dari monyet gitu kan. Nah, ternyata kan bisa juga kena ke manusia gitu ya karena adanya mutasi. Nah, sekarang aja virus corona ya COVID-19 itu mulai banyak variannya ya, ada delta lah, ada MU segala macam gitu ya. Nah, itu karena ya itu tadi virus itu karena tubuhnya sangat-sangat sederhana, hanya kapsid dan asam nukleat, maka dia mudah mengalami mutasi gitu ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, itu tadi tentang virus sampai situ ya. Sekarang kita bahas tentang Monera. Ya, tentang virus sudah refresh, sudah kebayang lagi ya. Ya, nanti minggu depan mah refresh materi kelas 11 ya. Ya, nomor 13. Berikut ini ciri yang dimiliki oleh Archaebacteria kecuali. Jadi, Ibu ingatkan lagi, kalau kita menggunakan sistem 5 kingdom, ya, maka kingdom itu terdiri dari ada Monera, Protista, Mycota, Plantae, dan Animalia. Nah, tetapi kemudian muncul sistem yang terbaru yaitu sistem 6 kingdom. Nah, yang 6 kingdom itu ternyata Monera dipecah menjadi Archaebacteria sama Eubacteria. Nah, yang lainnya tetap ini ada Protista, kemudian ada Mycota, ada Plantae, dan Animalia. Gitu ya. Itu yang membedakan antara sistem kingdom dan sistem 5 kingdom. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Archaebacteria? Nah, kita bahas tentang
bakteria. Jadi Archaebacteria ini meliputi bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Ya. Nah, apa ciri dari Archaebacteria? Yang jelas Archaebacteria itu tidak atau dinding sel tidak mengandung peptidoglikannya. Jadi yang pernyataan yang betul ya. Dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Jadi biasanya mengandungnya lipoprotein ya. Terus kemudian umumnya hidup bebas ya, tidak bersifat parasit ya, tidak patogen umumnya ya kebanyakan ya. Terus ya sudah pasti dia monoseluler prokaryotik. Jadi yang manakah jawabannya? Tidak berklorofil, betul. Bersifat patogen, ini yang salah. Berarti kecualinya yang ini ya. Kalau dinding sel tidak mengandung peptidoglikan, betul. Tidak memiliki membran inti, betul ya. Artinya prokaryotik kan hidup di lingkungan ekstrim, betul. Ya. Jadi kecualinya adalah yang B. Ya, sekarang kita bahas pengelompokan atau klasifikasi dari Archaebacteria. Archaebacteria. Ya, yang pertama ada yang disebut metanogenik ya. Kalau metanogenik ini yang hidup pada kondisi lingkungan yang kurang oksigen ya. Kemudian ini organismenya dapat menghasilkan gas metan. Nah, ini contohnya misalnya ada bakteri yang namanya metanobacterium. Ya. Ya, yang kedua ada termoasidofilik. Ya. Ini termoasidofilik berarti yang hidup pada lingkungan dengan suhu tinggi dan pH rendah. Ya. Misalnya seperti kawah gunung gitu ya, atau sumber air panas. Nah, contoh organismenya ada yang namanya sulfolobus. Hanya termoasidofilik. Nah, yang ketiga ada kelompok halofilik. Ini yang hidup pada lingkungan dengan kadar garam tinggi. Nah, misalnya danau air asin ya, atau misalnya di laut mati. Ya. Contohnya ini ada Halobacterium. Ya, nah, ini pengelompokan. Berarti kalau bakteri halofil, nah, bakteri halofil berarti yang halofilik kan? Nah, berarti jawabannya adalah yang
Derajat keasaman tinggi. Halofil. Bukan. Kalau halofilik berarti yang kadar garam tinggi alias salinitas tinggi. Ya, salinitas itu kadar garam ya. Oh, Iya, salinitas itu kadar garam. oh iya ya. Asam sama asin beda, aduh. Iya, awas jangan ketukar. Salinitas itu kadar garam. Nah, ya. Ya, silahkan kalau mau di screenshot dulu. Ini ada satu lagi nih. Udah masuk bisa enggak? Bentar nih, ini ternyata masih berhubungan ke sini. Iya. Masukkan di sini. Oh, bentar. Ininya ini di mepetin ke atas dulu. Ke atas. Bawah. Iya, tuh kan. Masih nyambung nih. Berikut ini yang tidak termasuk kelompok archae. Tidak, yang bukan archae. Yang mana? Yang mana yang bukan? Bakteriofag. Betul kan tadi bakteriofag itu apa? Virus ya. Iya, jadi yang bukan adalah bakteriofag. Oke, lupa. Ya, tadi kan bakteriofag itu apa? Virus yang menyerang atau menginfeksi bakteri gitu. Ya. Ya, silakan di screenshot dulu kalau misalnya mau. Ambil Ibu siapkan soal berikutnya. Udah? Ya, kalau sudah kita lanjutkan ya. Ya, bakteria dan archaebacteria dianggap sebagai dua kingdom yang berbeda, tetapi keduanya memiliki ciri yang sama. Ya, jadi kingdomnya sudah dibedakan, tapi awalnya mereka itu dimasukkan ke dalam kingdom yang sama karena memang mereka memiliki banyak persamaan ciri. Nah, di antaranya apa yang memiliki ciri yang samanya? Ciri yang samanya apa? Bahwa keduanya monoseluler,
Kemudian prokaryotik ya. Artinya memiliki atau bersel satu ya. Bersel satu dan prokaryotik. Jadi yang mana? Ciri yang samanya tidak memiliki membran inti sel ya. Ini yang arti dari prokaryotik nih, tidak memiliki membran inti sel. Kalau monoseluler berarti bersel satu. Ya, 17 bakteri yang tubuhnya berdinding sel peptidoglikan tebal dan berwarna ungu dengan pewarnaan gram. Itu disebut dengan, ayo kita mengenal ada bakteri yang disebut dengan gram positif ya. Ada bakteri gram negatif. Baca nggak ya? Kelihatan nggak namanya? Kurang lebih ini cari yang paling besar. Kelihatan. Jadi ada bakteri gram positif ya. Jadi kalau bakteri gram positif itu dinding selnya atau peptidoglikannya itu lebih tebal ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya, nih ini peptidoglikan. Nah, bisa kelihatan kan? Yang di bawah membran selnya ya. Yang di luar ini dinding sel. Nah, ini dari peptidoglikan. Peptidoglikannya itu dia kelihatan kan lebih tebal. Beda dengan gram negatif. Kalau gram negatif, peptidoglikannya itu adanya di sini, ya, di tengah, dan ini tipis. Jadi dia memiliki dua membran, ya, bagian dalam sama bagian luar. Dan justru di dalamnya ini ada peptidoglikannya itu, ya, tipis. Makanya disebutnya gram negatif, ya. Nah, nanti Ibu. Kita lihat, nah, apa aja contoh dari bakteri gram positif. Contoh bakteri gram positif itu ada dari genus Bacillus ya. Ini Bacillus, misalnya Bacillus anthracis. Nah, penyebab antraks. Kemudian ada genus Mycobacterium tadi ya. Misalnya tuberkulosis. Terus ada dari genus Streptococcus ya. Ada dari genus Staphylococcus. Terus kemudian misalnya dari genus Clostridium. Clostridium tetani misalnya ya. Nah, ini contoh yang bakteri gram positif. Batasin aja. Nah, ini gram negatif. Sekarang yang gram positif ya. Nah, yang gram negatif misalnya ada dari genus Salmonella. Salmonella typhosa. Jadi yang penyebab tipus ya. Terus kemudian bisa dari genus Escherichia coli. Kemudian dari Vibrio. Kolera, kolera kan biasa dengan kolera. Ya. Terus ada dari Treponema pallidum. Satu lagi ada dari Neisseria gonorrhoeae. Nah, ya, ini contoh bakteri gram positif, gram negatif.
Berarti tadi kalau bakteri yang tubuhnya berdinding sel peptidoglikan tebal. Nah, ini. Kalau peptidoglikan tebal, berarti yang dimaksud ini adalah bakteri gram positif. Jawabannya mana? Yang A ya. Ya, silakan. Kalau mau di screenshot dulu. Sudah? Kita lanjutkan. Ya, berikut ini adalah pasangan yang benar antara mikroorganisme prokariotik dan peranannya dalam kehidupan manusia. Kecuali, berarti kita cari yang salah. Ya, Clostridium botulinum ini adalah bakteri penghasil toksin, betul ya. Toksinnya itu biasa disebut dengan racun botulin istilahnya ya. Nama toksinnya itu adalah botulin. Nah, botulin ini adalah racun yang biasa atau yang bisa terjadi pada makanan-makanan kaleng ya. Jadi kalau misalnya kita membeli makanan kaleng itu atau itu harus betul-betul diperhatikan expirednya, terus kemudian diperhatikan juga kemasannya ya. Jangan membeli makanan kaleng yang kalengnya penyok ya, karena kaleng penyok itu bisa memungkinkan adanya sedikit lubang ya yang mungkin bisa menyebabkan si bakteri itu bisa masuk, atau yang karatan gitu ya, kalengnya berkarat, nah itu juga jangan ya. Nah, karena Clostridium botulinum ini yang nanti dia bisa berkembang biak di dalam makanan kaleng, kemudian dia menghasilkan racun gitu ya. Lactobacillus bulgaricus ini yang membentuk yogurt ya. Nah, itu biasa kita sebut dengan istilah bakteri baik ya, atau kita sebut dengan istilah probiotik ya. Yang A juga betul, Streptomyces griseus betul, ini adalah penghasil antibiotik ya, antibiotiknya namanya streptomycin. Streptomycin. Candida albicans ini menyebabkan keputihan pada wanita, itu betul ya. Pseudomonas aeruginosa pendegradasi limbah anorganik, ini biasanya dia mendegradasi istilahnya limbah-limbah logam ya. Limbah logam. Nah, bingung kan semuanya betul Ibu bilang. Nah, kata kuncinya adalah di sini nih. Yang diminta adalah mikroorganisme prokariotik. Nah, apakah ini semuanya prokariotik atau bukan? Ternyata bukan. Yang mana yang bukan prokariotik? Artinya kalau aduh, ini ribet. Yuk, yang termasuk prokariotik itu apa? Tadi kan archaea sama eubacteria ya. Atau yang paling gampang yang prokariotik itu cari yang bakteri dan alga biru. Artinya bakteri, mau bakteri yang archaea ataupun yang eubacteria ya. Nah, alga biru. Mana yang bukan prokariotik? Ada yang tahu nggak jawabannya kira-kira yang mana? Ini semuanya peranannya betul. Cuman ada satu yang bukan prokariotik. Nah, menurut kalian yang mana? Yang tahu nggak? Yang bukan adalah yang ini nih. Nah, Candida albicans. Candida albicans itu bukan bakteri ataupun alga biru ya. Candida albicans ini maksudnya ke mikota ya. Ini jamur yang termasuk ke dalam ascomycota. Ascomycota ya. Jadi kalau ascomycota jamurnya prokaryotik, kalau jamur itu adalah eukaryotik ya. Ya, nomor 18, pernyataan yang benar mengenai alga biru. Nah, tadi kan bahwa prokaryotik itu meliputi
ada bakteri sama alga biru. Ya, yang benar yang mana? Multiseluler. Salah ya. Karena alga biru itu maksudnya ke prokariotik, itu masih monoseluler. Bentuk basil dan kokus bakteri itu umumnya bakteri alga biru mah bentuknya kalau nggak bulat ya filamen ya, berupa benang. Jadi satu salah, dua juga salah. Tidak memiliki pigmen, ya salah juga. Yang namanya alga biru dia bisa berfotosintesis ya. Dia mempunyai di sini dia pigmennya adalah punya pigmen klorofil dan vicosianin. Eukariotik salah, harusnya prokariotik. Memiliki pigmen vicosianin, itu yang betul ya. Nah, makanya kenapa alga biru ini disebut dengan alga biru atau ada juga menyebutnya alga biru hijau. Karena memang yang dominan itu yang dominan pigmennya itu adalah vicosianin dibandingkan klorofil. Makanya kenapa warnanya biru kehijauan ya, karena warnanya memang didominasi oleh pigmen yang namanya vicosianin. Kalau pada alga hijau yang dominannya klorofil, makanya dia tampak berwarna hijau, gitu ya. Masih enggak ya? Ya, masuk lembar ketiga. Ya, mudah-mudahan keburu ya. Kita selesaikan hari ini. Ya, nomor 20 ini yang tentang Monera terakhir ya. Anabaena yang bersimbiosis dengan Azolla pinnata menguntungkan petani karena apa? Ya, yang namanya anabaena. Anabaena ini adalah alga biru yang dapat mengikat nitrogen bebas ya, sehingga dia dapat membantu menyuburkan tanah ya. Nah, ada dua macam anabaena. Ada yang anabaena azolae. Ini dia harus bersimbiosis dengan tumbuhan paku air ya. Paku air yang namanya Azolla pinnata. Nah, yang kedua ada yang namanya Anabaena cicadae ya. Ini yang bersimbiosis dengan tumbuhan pakis haji, yaitu Sikas tumpi. Ya. Karena dia bisa mengikat nitrogen bebas, ya, maka dia akan meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Makanya dikatakan dia bisa menyuburkan tanah. Ya. Ya, nomor 20 jawabannya itu adalah yang C. Mangga silakan kalau mau di screenshot dulu. Ada 8 soal lagi, mudah-mudahan keburu ya. Kita selesaikan. Iya, nggak apa-apa Silvi. Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke materi soal berikutnya ya. Nah, itu tentang Monera selesai. Berikutnya kita bahas sekarang masuk ke tentang protistanya ya. Nah, kalau kita latihan soal gini ya tujuannya adalah untuk merefresh ya, untuk mengingatkan kembali. Jadi nanti kita usahakan setiap 3 materi kita refresh gitu ya, 3 materi kita refresh. Ya, 21 terdapat protista dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh terdiri atas satu sel, bentuknya tidak tetap, hidupnya di air, bergerak dengan kaki semu, bersifat heterotrof. Berdasarkan ciri di atas, protista tersebut digolongkan kepada
Kata kuncinya apa nih? Nah, kita lihat aja, ingat bahwa yang namanya protozoa itu dibagi menjadi 5 ya. 4 ya. Lupa. 4 kelas berdasarkan alat gerakan. Nah, yang pertama ada apa? Rhizopoda atau nama lainnya adalah Sarcodina ya. Nah, ini yang bergerak dengan kaki semu ya atau pseudopoda. Contohnya yang gampang amuba lah ya. Amuba. Nah, terus kemudian yang kedua ada flagellata. Flagellata biasa disebut juga dengan Mastigofora. Mastigofora. Nah, ini bergerak dengan bulu cambuk ya atau nama lainnya adalah flagel. Nah, nanti yang flagellata ini dibedakan kan ada phytoflagellata ya, yang phytoflagellata ini yang autotrof. Artinya bisa mencetuskan makanan sendiri. Contohnya misalnya Euglena ya. Nah, yang kedua ada yang termasuk zooflagellata. Ini yang heterotrof. Ya, contohnya misalnya Trypanosoma. Nah, yang ketiga ada Ciliata atau nama lainnya adalah Infusoria. Ini yang bergeraknya dengan rambut getar atau nama lainnya adalah silia. Contohnya adalah Paramecium. Nah, terus kemudian satunya lagi ada Sporozoa. Biasa namanya Amphicomplexa. Nah, ini tidak memiliki alat gerak ya. Contohnya apa? Plasmodium. Penyebab malaria ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi di sini ini kan ada beberapa pilihan nih. Kata kuncinya ini nih. Yang membedakan kan ini. Ya. Berarti jawabannya yang mana? Ya pasti kalau kaki semu berarti dia masuk ke dalam kelas Rhizopoda. Gitu. Ya. Ya, 22 foraminifera bermanfaat bagi manusia karena kulitnya akan membentuk suatu endapan yang dapat dijadikan petunjuk adanya minyak bumi. Nah, ini adalah masuk ke dalam Rhizopoda. Ya. Selain amuba, ada entamuba, ya ada foraminifera, ada radiolaria. Nah, itu contoh dari Rhizopoda. Nah, ini demam yang terjadi pada orang yang menderita malaria terjadi pada saat, ya mungkin Ibu sempat bahas juga ya ini ya Ibu.
Ingatin aja lagi aja sedikit lah. Jadi kan yang namanya Plasmodium penyebab malaria itu hidupnya di dua tempat ya. Satu di tubuh manusia, satunya lagi di dalam tubuh nyamuk ya. Nah, di dalam tubuh nyamuk itu ada fase yang namanya sporozoid. Nanti sporozoid ini masuk ke tubuh manusia saat dia menggigit kita ya. Kemudian menjadi merozoid atau ada juga menyebutnya dengan istilah kriptozoid ya. Nah, ini adanya di dalam sel hati. Kalau yang ini ya. Ini sel hati. Nah, kemudian dari merozoid itu nanti menjadi tropozoid ya. Tropozoid. Nah, tropozoid itu adanya di sel darah merah. Nah, ini di eritrosit ya. Nah, terus kemudian dari tropozoid nanti dia membelah lagi menjadi merozoid kan. Merozoid. Nah, kalau matang merozoid matang eritrosit pecah. Nah, pada saat eritrosit pecah itulah maka istilahnya penderitanya itu demam. Nanti kemungkinan keduanya berikutnya kalau ini kita geser sebelah sini ya. Nah, nanti kemungkinan berikutnya merozoid ini ada dua ya. Dia membentuk gametosit atau dia menyerang eritrosit sehat. Dia bisa menyerang eritrosit. Nah, kalau yang gametosit nanti di dalam tubuh nyamuk dia membentuk mikrogamet sama makrogamet ya. Nah, ini kalau terjadi pembuahan membentuk zigot. Nanti zigot menjadi ookinet ya, ookinet nanti kembali menjadi ookista. Nah, ya. Zigotnya ini di lambung. Di lambung, kalau ookistanya ini di usus. Kalau sporozoidnya di kelenjar ludah. Kita ya. Sebentar Ibu kasih panahnya dulu biar ya. Jadi tadi sporozoid masuk membentuk merozoid, merozoid nanti jadi tropozoid, tropozoid jadi merozoid. Nanti dua kemungkinan dia bisa membentuk gametosit atau menyerang. Kalau yang membentuk gametosit nanti dia bisa membentuk mikrogamet sama makrogamet. Terjadi pembuahan menghasilkan zigot, zigot tumbuh menjadi ookinet, ookinet menjadi ookista, ookista kembali membentuk sporozoid. Ya. Jadi kalau demam itu terjadi pada saat kapan? Pada saat merozoid keluar dari sel darah merah, ya. Nah, sporulasi. Nah, ini. Ya, stop. Silakan kalau mau di screenshot dulu, kayaknya hari ini hanya sampai dengan selesai sampai dengan nomor 23. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya.
Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Ya, insya Allah kita ketemu di hari Senin ya. Di hari Senin kita bisa ketemu di luar kelas. Kalau hari Selasa insya Allah kita ketemu di